permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir, tidak ada nilainya. Maka jangan biarkan hari-hari Anda sibuk hanya untuk mengejar yang di dunia ini, dengan melupakan harta yang kekal yang dapat kita peroleh melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 6 Februari 2023, tertulis di Lukas 6 ayat 21. Demikian dikatakan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Dalam bahasa Batak dikatakan, martua mahamu akan amalai nuain, ai si pabusu rodohamu, martua mahamu akan tangis nuain, ai mekel mahamu muse. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kebanyakan negara memiliki menteri sosial untuk memberikan layanan yang mensejahterakan masyarakatnya. Namun Dubai, salah satu negara bagian Uni Emirat Arab atau UEA, mempunyai menteri kebahagiaan yang ditetapkan pada tahun 2016 dan bertugas menciptakan kebahagiaan nasional dan kepuasan sosial untuk seluruh penduduk lokal, sejak mulai dari kelahirannya sampai kematiannya. Mereka menyiapkan program Happiness Matters berbasis digital untuk mengukur suasana hati warga atau penduduk dan pengunjung, terutama ketika mereka berinteraksi dengan layanan pemerintahan Dubai. Tak hanya itu, penduduk pun mendapatkan sejumlah fasilitas atau layanan bebas biaya, mulai dari biaya kelahiran, biaya pendidikan dari SD sampai kuliah, biaya menikah, pengobatan penyakit yang kritis, memiliki rumah, hingga meninggal dunia. Namun meskipun demikian, negara bagian UEA ini masih menghadapi ketimpangan sosial. Sebagai contoh, di tempat tertentu, di tempat umum, ada toilet yang hanya dikhususkan digunakan oleh orang-orang kaya. Banyak imigran yang bekerja mengalami penindasan, penggajian yang tidak layak, dan tempat tinggal yang tidak layak huni. Adanya kegiatan perdagangan manusia yang tidak lazim, kegiatan prostitusi, tingkat persaingan yang ketat yang bahkan menimbulkan tingkat kestresan yang luar biasa, dan banyak hal lainnya juga. Dari hal tersebut ternyata dunia ini belum menjadi tolak ukur kebahagiaan sejati. Toh kita juga sering mendengarkan orang-orang yang kaya yang dipandang bahagia malah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Oleh karena itu masih dipertanyakan, apa definisi kebahagiaan menurut Anda? Bahagia biasanya identik dengan kaya, makmur, sukses, sehat, atau panjang umur. Lalu apa maksud Yesus bila ia mengatakan bahwa yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci, dan yang dikucilkan adalah orang-orang yang berbahagia? Sementara yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, dan yang dipuji, orang justru malah adalah orang-orang yang celaka. Apa itu berarti Yesus melarang orang hidup dalam kelimpahan dan menikmati kenyamanan merupakan dosa? Yesus bukan menolak kekayaan, tetapi menolak kebodohan yang sering kali dimiliki oleh orang-orang kaya karena kekayaannya. Misalnya, orang kaya merasa puas dengan kekayaannya dan menjadikan kekayaannya itu sebagai andalan dalam hidupnya. Akibatnya, kekayaan bisa membuat seseorang menjadi lupa diri, menganggap dirinya sanggup melakukan segala sesuatu karena kekayaannya, atau menganggap orang lain bisa tunduk pada dia karena kekayaannya. Manusia sering lupa bahwa kebahagiaan yang ditimbulkan oleh kekayaan sebenarnya hanya bersifat sementara. Mereka mengejarnya tanpa henti
dan melupakan Tuhan sebagai sumber dari segala kekayaan yang dia miliki. Itu sebabnya di ayat 20 dan 22, Yesus menyatakan bahwa orang yang miskin, lapar, dan dibenci orang adalah orang yang berbahagia. Mengapa demikian? Karena orang-orang seperti itulah yang biasanya mampu hidup dalam kerendahan hati dan kesadaran diri di hadapan Tuhan. Mereka yakin dan di dalam kemiskinannya dan penderitaannya lah yang cenderung membuat mereka mengandalkan penghiburan, pembelaan, kekuatan dan kecukupan yang daripada Tuhan. Renungan kita hari ini pun sama sekali tidak mengatakan orang kaya pasti masuk neraka atau orang miskin pasti masuk surga. Tapi orang kaya punya godaan yang sangat besar untuk menjauhi Tuhan. Orang kaya punya godaan besar untuk menggantungkan pada kekuatan dirinya. Orang kaya punya godaan besar untuk membanggakan dirinya. Orang kaya punya godaan besar untuk menikmati hidup dan bukan menikmati apa yang Tuhan sudah berikan sebagai penyertaan dalam hidupnya. Itu sebabnya dikatakan, celakalah kalau dalam kekayaanmu kamu mendapatkan penghiburanmu, dan berbahagialah yang miskin kalau kamu mengetahui ada harta yang indah di dalam Kristus dan engkau tetap bergantung kepada Dia di dalam keadaanmu. Jadi ini sama sekali tidak memberikan kotak-kotak orang kaya dan orang miskin. Orang kaya pasti hancur, orang miskin pasti bahagia. Bukan seperti itu. Bagian firman Tuhan ini bukan menuntut kita untuk hidup menderita dan menghindari kekayaan atau kebahagiaan. Kita justru sedang diarahkan untuk sampai pada pemahaman tentang kebahagiaan yang sejati dan dituntut untuk mampu menikmati kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang ditimbulkan karena adanya kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber dari kebahagiaan hidup kita. Marilah kita menjadikan kekayaan sebagai alat untuk melayani orang lain. Dan melaluinya Allah dipermuliakan juga. Yesus mengundang kita semua untuk merangkul orang-orang miskin, guna membuka mata kita terhadap penderitaan di sekeliling kita. Dan untuk memiliki kerinduan agar dunia dibebaskan dari dosa. Kita diundang melalui kuasa Roh-Nya untuk menyampingkan kepentingan-kepentingan kita dan mulai bekerja untuk membawa terang Kristus ke dalam kegelapan di sekeliling kita. Kebahagiaan sejati tidak datang dari hidup senyaman mungkin dalam dunia ini, melainkan dari kenyataan bahwa kita sekarang menerima semacam down payment atau uang muka dari kekayaan penuh yang menantikan kita di kekekalan kelak. Hiduplah di dalam kerendahan hati, di dalam Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang boleh kami terima dari kelimpahan kasih-Mu. Ajarilah kami agar kami mampu selalu menempatkan diri sebagai hamba-Mu, baik ketika kaya maupun ketika miskin. Semoga kami mampu menghayati iman kami dalam hidup kami masing-masing, dan bersedia menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, tunjukkanlah juga belas kasih-Mu kepada mereka yang miskin dan yang kesepian, dibenci dan yang lapar. Tolonglah diri kami agar dapat membantu mereka secara material, finansial, dan dengan kekayaan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari-hari Anda di dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.